Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Baik Ramadan dengan NIM 191910501055. Kali ini saya akan membuat vlog untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kependudukan. Pada soal pertama, peningkatan jumlah penduduk secara signifikan dapat menyebabkan beberapa permasalahan kependudukan. Di antaranya yang pertama yaitu ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Masalah yang pertama ini faktor penyebabnya diantaranya yaitu konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun yang semakin cepat akibat kebutuhan lahan yang semakin tinggi dan aktivitas ekonomi non pertanian. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor jumlah penduduk yang semakin meningkat dan kelompok usia muda yang kurang meminati sektor pertanian. Solusinya dari permasalahan ketersediaan bahan pangan yang terbatas ini adalah dengan mendukung sektor pertanian dengan memberikan teknologi yang lebih modern sehingga dapat mengembangkan teknologi pertanian yang lebih modern. Kemudian solusi yang kedua dengan menyusun strategi pengarahan mobilitas penduduk untuk mendorong persebaran penduduk yang lebih baik. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Faktor penyebab dari masalah ini yaitu urbanisasi dan migrasi yang tinggi, kemudian sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan sulitnya mencicil atau menyewa rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Solusinya dengan membangun rusunawa atau rumah susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah dalam hal perumahan. Kemudian dapat membuat program perbaikan kampung berupa kampung hijau yang dirancang sebagai salah satu bentuk nyata dari sumbangan non pemerintah untuk membantu masyarakat agar tercipta suatu keadaan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, serta aman untuk berkembangnya perekonomian masyarakat. Kemudian memberikan penyuluhan tentang dampak lingkungan di pemukiman kumuh. Kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. Faktor penyebabnya yaitu besarnya biaya untuk pembangunan fasilitas di Indonesia sehingga masih memiliki jumlah yang terbatas dan kurang memadai. Kemudian faktor yang kedua yaitu kendalanya yaitu pembangunan infrastruktur di Indonesia tampaknya pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini adalah proses yang sangat rumit atau membutuhkan waktu yang lama dan ongkos yang mahal pula. Solusinya perbaikan perekonomian negara agar dapat menambah jumlah fasilitas yang dimiliki dan dapat dibangun dengan layak sehingga dapat memadai kebutuhan masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang dimiliki sebelumnya agar dapat memadahi jumlah penduduk yang terus meningkat. Masalah yang keempat yaitu angka pengangguran yang tinggi. Faktor penyebabnya yaitu kualitas penduduk yang rendah, persaingan yang tinggi antar penduduk, kemudian penduduk yang kurang produktif, dan solusinya yaitu dengan menambahkan lapangan pekerjaan yang tersedia dan mengupayakan peningkatan SDM dengan adanya BLK atau masyarakat agar dapat membuat lapangan kerja baru dan tidak tergantung dengan lapangan kerja yang disediakan pemerintah. Kemudian masalah yang terakhir yaitu angka kriminalitas yang tinggi. Faktor penyebabnya yaitu tingkat pendidikan yang rendah, penghasilan yang rendah, dan tingginya kebutuhan hidup
tidak seimbang dengan kondisi perekonomian yang ada. Solusinya yaitu dengan menambahkan jumlah lapangan kerja sehingga masyarakat tidak banyak yang menjadi pengangguran, dan memperbaiki pelayanan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat desa, dan mencegah dan mengurangi arus urbanisasi. Kemudian soal nomor 2 yaitu keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Sedangkan dinamika pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi, konsumsi, dan ekspor. Jadi jika angka kelahiran lebih besar dibandingkan dengan angka kematian dan terjadi dalam periode yang lama, maka jumlah penduduk akan semakin bertambah. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya konsumsi dalam keluarga tersebut yang akan berpengaruh pada pengurangan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dari keluarga tersebut juga akan melambat. Migrasi yang masuk berlebihan juga membuat jumlah masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini akan berimbas pada kebutuhan pokok dengan contoh paling mudah, salah satunya komoditi pangan, di mana jika suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, maka daerah tersebut akan mengambil pasokan dari daerah lain dan termasuk dalam impor. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daerah tersebut terus-menerus melakukan pengeluaran dalam hal pemenuhan kebutuhan. Jadi kesimpulannya adalah jika pertumbuhan dan penambahan penduduk tidak dapat terkontrol dan tidak adanya output yang baik dari hasil kegiatan perekonomian, akan berakibat pada semakin banyaknya pengeluaran yang dilakukan, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin lambat. Idealnya pertumbuhan penduduk yang baik adalah dengan jumlah angkatan kerja yang tercukupi dengan kualitas yang mumpuni, sehingga kegiatan perekonomian juga akan berjalan dengan baik dengan tersedianya tenaga kerja yang ada. Selanjutnya, soal nomor 3, diketahui P0 atau jumlah penduduk pada tahun 1990 yaitu sebanyak 147.500.000 jiwa. Kemudian diketahui juga pada jumlah penduduk pada tahun 2000 atau P10 yaitu sebanyak 147.300.000 jiwa, dan rasionya yaitu sebesar 1,97% atau 0,0197. Dan yang ditanyakan yaitu jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 menggunakan metode aritmatik dan geometrik. Dan langsung jawab saja. Pada metode aritmatik menggunakan rumus PT sama dengan P0 dikalikan 1 plus RT. Kemudian langsung saja jawabannya. Pada tahun 2010 menggunakan rumus P20 sama dengan P0 dikalikan I plus RT. P0 nya sendiri yaitu 147.500.000 dikalikan 1 plus R nya yaitu 0,0197 dan dikalikan 20 ini berdasarkan jangka waktu tahunnya yaitu 2010 dikurangin 1990 yang hasilnya 20, dan hasil perhitungannya yaitu sebesar 205.615.000 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 menggunakan rumus P30 sama seperti sebelumnya. P0 nya yaitu 147.500.000 dan dikalikan 1 plus 0,0197 dan dikalikan 30 yaitu selisih antara tahun 2020 dikurangin 1990 dan hasilnya yaitu
234.672.500 jiwa. Jadi berdasarkan metode aritmatika ini, jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 205,61 juta jiwa, dan pada tahun 2020 sebanyak 234,67 juta jiwa. Kemudian selanjutnya metode geometrik menggunakan rumus PT sama dengan P0 dikalikan 1 plus R pangkat T. Kemudian langsung saja pada tahun 2010 P20 sama dengan P0 dikalikan I plus 1 plus R kalikan T. P0 nya yaitu 147.500.000 dikalikan 1 plus 0,0197 pangkat 20, dan hasilnya yaitu 217.891.559,06. Kemudian tahun 2020 menggunakan P30 sama dengan P0 dikalikan 1 plus R pangkat T, dan P0 nya sama seperti sebelumnya yaitu 147 dikalikan 147 jiwa 147.500.000 jiwa dikalikan 1 plus 0,0197 pangkat 30, dan hasilnya yaitu 264.828.046,04. Jadi berdasarkan metode geometrik, jumlah penduduk pada tahun 2010 nantinya sebanyak 217,89 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 264,89 juta jiwa. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, soal nomor 4. Keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan, yaitu ledakan penduduk dan berkurangnya lahan pemukiman merupakan permasalahan yang umum ditemui di berbagai negara. Harga rumah yang semakin tidak terjangkau secara langsung memunculkan daerah kumuh dan urban sprawl yang dapat menurunkan kualitas hidup di daerah perkotaan. Poin ke-11 SDGs ini mengacu pada fungsinya untuk memberikan jaminan penyediaan hunian yang layak. Pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan untuk memenuhi hunian yang layak dan aman. Pemerintah juga menyusun kebijakan untuk memenuhi 4 kriteria dasar pemukiman kumuh, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses terhadap air minum yang layak. 2 kriteria tambahan digunakan untuk memperkuat keamanan dan kelayakan hunian, yaitu keamanan bermukim dan keterjangkauan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pada tahun 2030 untuk menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata, mencegah, dan mengurangi daerah kumuh sesedikit mungkin. Termasuk di dalamnya strategi yang berupa distribusi kepemilikan tanah secara layak, layanan infrastruktur, skema pembiayaan, undang-undang, kapasitas pemangku kepentingan, kebijakan dan peraturan, serta perencanaan yang holistik. Untuk menjadikan kota sebagai ruang hidup yang berkelanjutan untuk semua orang, kita bisa menciptakan perumahan publik yang baik dan terjangkau. Kita bisa berinvestasi pada transportasi publik, pembuatan ruang hijau, dan melibatkan berbagai kalangan dalam merancangkan tata ruang kota. Dengan begitu, kita bisa mempertahankan hal-hal yang kita sukai mengenai kota dan mengubah yang kurang baik. Menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat di
setiap aspek kehidupan secara adil dan merata merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Jadi, peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan merupakan isu penting dalam strategi dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Isu penduduk juga berkaitan dengan SDGs poin ke-11 ini, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Penduduk yang berkualitas akan memungkinkan untuk mengolah potensi sumber daya alam yang baik, efisien, tepat, dan maksimal dengan memperhatikan aspek lingkungan. Hubungan dengan pembangunan kota, pertumbuhan penduduk, dan tingkat pendidikan akan mewujudkan kota yang berkelanjutan, atau dalam istilah lainnya adalah kota hijau. Kota yang memiliki kualitas pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki potensi dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan.